Ini yang kelihatannya enak ya, jalan-jalan, kelihatannya gampang ya jadi tour leader gitu ya. Tapi sebetulnya tingkat kesulitannya juga macam-macam gitu. Mulai dari sebelum keberangkatan, jangan sampai ada file ataupun dokumen ini yang miss. Kita sebagai tour leader ini kan jadi bantalan ya. Selalu jadi bantalan ya, memang ya selalu jadi samsak karena kita memang kan frontliner. Jadi wajah dari sebuah travel agent itu ya sebenarnya tour leader. Kalian jangan cuma di kelas aja, tapi cari networking keluar. Ada kerjaan apapun ya ambil. Jadi ketika itu orientasinya adalah bukan untuk uang, jadi untuk pengalaman. Even kadang-kadang ada travel agent yang mau nggak belajar bawa tour, mau pak, tapi nggak ada ininya ya, cuma dapat makan ya udah nggak apa-apa. Dan saya berprinsip gini, pengalaman itu yang pada akhirnya nanti akan memberikan bandrol kepada kita sendiri sebagai profesional ya. WeTalks. Ini hal yang sering ditanyakan sama teman-teman yang ikut tur kalau misalkan baru ketemu sama kita. Mas, enak ya kerjanya jalan-jalan terus? Waduh. Kalau misalkan teman-teman penasaran tentang profesi ini, yaitu adalah tour leader, kita sekarang bakalan ngobrol sama seorang praktisi profesional. Beliau adalah mentor saya, Masya Allah pokoknya. Dosen juga, penulis buku juga. Masya Allah pokoknya. Spesial hari ini kita akan ngobrol sama salah seorang tour leader profesional pastinya, dan beliau sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata ini. Mas Fajar, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru landing nih ya? Baru landing kemarin malam. Baru landing kemarin Alhamdulillah. malam. Alhamdulillah. Terus tadi pagi ngajar ya? Kemarin sih tepatnya, landing malam, pagi langsung ngajar full sehari. Karena tanggung jawab soalnya. Oke. Pernyataan awal gue tadi, Mas. Banyak orang-orang pasti yang menyangka kalau enak ya kerjanya ya, jalan-jalan terus nih. Iya. Ini by the way tahun keberapa Mas untuk jadi tour leader? Mas 2025 ini. Masya Allah, 2025 ya, sudah. Kalau dibandingkan dengan senior-senior yang lain sebetulnya masih terbilang junior ya. Cuman saya memulai karir itu ketika kuliah waktu itu. Ketika kuliah? Kuliah itu kalau nggak salah semester 4 atau 5 tahun 2004-2005 lah. Kuliahnya memang pariwisata ya? Memang pariwisata. Oh, Masya Allah, inline ya? Ya, memang inline. Gitu. Memang senangnya jalan-jalan, jadi ya udah kuliah apa ya yang kira-kira enak ya. Ya udah masuk aja pariwisata nih. Asik. Lanjut Mas, tahun berapa itu pertama kali jadi tour leader? 2004-2005. Jadi sekaligus memang belajar ya. Sekaligus belajar mulai dari yang bawa anak-anak sekolah, anak-anak TK dulu gitu. Memang basic saya dulu inbound betulnya. Inbound dan domestik, tapi karena memang kita di pariwisata di kampus kita dapat semua. Ilmu untuk menjadi tour guide inbound, domestik, dan juga untuk menjadi tour leader outbound. Oke. Gitu, untuk luar negeri. Materinya memang sudah didapatkan dari kuliah berarti ya? Dari kuliah, oh, betul. Masya Allah. Betul. Berapa persen teman-teman kuliah yang sampai sekarang masih menggeluti profesi ini, Mas Fajar? Kalau persentasenya nggak bisa dipastikan ya, tetapi yang pasti itu kalau di jalan tuh insya Allah kita pasti ketemu sama teman-teman. Gitu. Jadi di Indonesia nggak pernah ketemunya di luar entah di mana gitu. Gitu. Jadi di Indonesia baru-baru mau ketemu, mau janjian karena masing-masing pada sibuk kan. Oke, iya pasti keluar terus ya juga. Pasti ya. keluar terus. Pasti keluar terus juga. Oke, 2004, 2005 sampai lulus kuliah itu akhirnya dijalani sambil kuliah. Jalanin sampai kuliah, sempat kerja beberapa kali sebentar sih di travel agent. Tapi karena memang saya jiwanya bukan seneng yang di belakang meja, gitu. Senengnya pengennya ketemu orang, pengen adventure ya sudah, gitu. Jadi kayaknya jadi freelance aja deh. Gitu. Kalau stepnya tuh gimana sih Mas? Kalau dulu teman-teman yang growth udah lama ya, udah sudah jadi tour leader mungkin let's say dari tahun 2000-an gitu. Yang pertama di handle nih tamu inbound biasanya destinasinya apa dulu, Mas? Biasa itu Jakarta. Oke. Dulu tuh populer tuh JPB ya, Jakarta Puncak Bandung. Oh gitu. Itu banyak tamu-tamu. Memang setelah Krismon ketika itu 98 untuk inbound yang Eropa tuh sudah drastis turun. Tetapi ada dari negara-negara lain yang memang mereka juga mulai banyak masuk ke Indonesia ketika itu. Malaysia, India, Singapura gitu yang banyak mulai masuk, Arab juga masuk. Tapi
nggak yang grup-grup besar, biasanya private gitu. Jadi paling satu grup tuh hanya maksimal 10 orang kayak gitu. Tapi ada juga yang besar juga ada. Kalau untuk grup Eropanya bisa dibilang nggak terlalu banyak memang, tapi ada. Gitu. Oke, berarti memang Inggris sudah dari awal kuliah udah dipaksa untuk bisa ya, karena tamunya inbound untuk pertama kali inbound gitu. Sampai yang populer kan Jawa Bali Overland ya. Jadi kita Pulau Jawa sampai ke Bali. Oke, berarti pertama tuh Jakarta, Puncak, Bandung. Ya. Bogornya lewat tuh ya? Termasuk Bogor. Termasuk Bogor. Termasuk Bogor biasanya Kebun Raya. Kita sebelum masuk naik ke puncak, kita ke Kebun Raya dulu biasanya. Rutenya begitu. Berarti hafalannya itu dulu ya biasanya ya? Hafalannya itu dulu. Jauh sebelum ada tol ya. Dulu kan tol itu baru 2005 ya Pak SBY buka. Cipularang ya. Nah, setelah 2005 tuh mulai berubah tuh route map-nya. Nah, orang udah mulai jarang lewat puncak, jadi langsung Bandung. Gitu. Oke. Berarti ini jalur pertama tour leader dulu belajarnya pasti itu dulu ya? Masih rata-rata ya? Betul. Jakarta, Bogor, Puncak, Bandung. Ya, terus jauh lagi Jogja, terus Bali, terus pulau-pulau yang lain. Ke sana ya, ke arah timur ya berarti ya, ke arah timur ya biasa gitu ya? Iya, betul. Biasanya dulu kalau kita masih bawa inbound tuh, kalau untuk yang bule-bule, itu mereka nggak sebentar, minimal 15 hari, 20 hari. Jadi memang panjang rutenya. Kalau ngomong angka nih Mas, dulu awal-awal jadi tour leader, bawa inbound, bawa bule berarti ya? Bawa bule atau bawa wisatawan dari luar negeri? Ya. Berapa startingnya Mas? Dulu di awal. Kita ngomong awal ya, poin awal pasti kan nggak money oriented kita kan, mahasiswa juga gitu kan, gitu. Pasti satu motivasinya butuh ilmu, ya butuh uang juga lah buat jajan lah pastinya ya. Gimana Mas? Kalau dulu starting itu jujur waktu saya masuk kuliah, saya punya prinsip gini, ilmu yang didapat itu bukan hanya dari kelas, tapi harus dari luar juga. Itu pun wejangan yang selalu diberikan oleh dosen-dosen kami ketika itu bahwa kalian jangan cuma di kelas aja, tapi cari networking keluar. Ada kerjaan apapun, ya ambil. Jadi ketika itu orientasinya adalah bukan untuk uang, memang. Jadi untuk pengalaman. Even kadang-kadang ada travel agent yang mau nggak belajar bawa tour, mau Pak, gitu. Tapi nggak ada ininya ya, cuma dapat makan, ya udah nggak apa-apa. Oh really? Iya. Sikat tuh Mas? Iya, serius. Beberapa kali begitu. Dan saya berprinsip gini, bahwa pengalaman itu yang pada akhirnya nanti akan memberikan bandrol kepada kita sendiri sebagai profesional ya. Jadi saya prinsipnya dulu ya nggak mikirin duit lah, bukan nggak butuh duit ya. Benar. Tapi maksudnya dalam segi masa kuliah itu ya memang yang kita butuhkan pengalaman, gitu, portofolio. Jadi ketika kita lulus sudah ada portofolio dan kita sudah punya networking ke industri. Jadi saya memang dari kuliah itu sudah mencari network ke industri, terutama ke teman-teman senior tour guide ya ketika itu untuk inbound. Masya Allah. Setelah puas kejang inbound, setelah puas inbound, pasti ada destinasi luar negeri yang pertama kali dicicipin dong. Ya. Itu keluar dulu, adventure dulu, atau langsung bawa tamu, Mas? Pertama kali keluar negeri dulu waktu kuliah. Jadi di kampus kami ada termasuk dalam perkuliahan ya, mata kuliah bahwa prakteknya kita waktu itu 3 kali praktek. Praktek yang pertama adalah belajar Jakarta City Tour, yang waktu itu kita sama-sama bareng-bareng juga. Terus matang di situ, mulai naik ke luar kota, multi days tour, itu mulai Jakarta, Puncak, Bandung, terus sampai Jawa Bali Overland. Nah, yang ketiga adalah kita belajar untuk menjadi tour leader ke luar negeri outbound. Ketika itu destinasinya Thailand. Jadi pertama kali keluar negeri, ya memang dari kampus kita praktek, benar-benar praktek jadi tour leader di luar negeri seperti apa. Itu selebihnya baru tuh mulai ke travel agent. Ya itu juga awal-awal udah pernah bawa tour ke luar negeri. Kalau bawa tour belum pernah Pak, tapi saya punya sertifikat, saya pernah ikut praktek dari kampus kita keluar negeri. Ya sudah, mau nggak bawa ke Hong Kong ketika itu. Awalnya tuh ditawarin ke Hong Kong, mau Pak? Ya udah. Nanti ya, saya ada 2 grup nih insentif. Ya udah. Nah, qadarullah ternyata berapa waktu kemudian bosnya bilang, Mas, kayaknya nggak jadi nih Mas, soalnya pesertanya kurang. Oke, tapi tetap pakai 2 bis. Saya pakai 1 guide aja deh, gitu. Saya berangkat. Oh gitu Pak. Gini Pak, kalau boleh nawar tuh. Boleh nggak? Saya pengen belajar. Nggak apa-apa deh, saya bayar tiketnya. Bayar tiket, tapi
saya sebagai tour leader ketika itu. Jadi pegang satu bis sendiri. Jadi ownernya pegang satu bus sendiri, saya pegang satu bus sendiri. Saya bayar tiketnya. Oh, Masya Karena saya Allah. berpikir ketika itu adalah ilmu itu investasi. Investasi, makanya ya sudahlah gitu, nggak usah mikirin berapa kita keluarkan, boleh nggak Pak? Ya udah nggak usah pikirin deh. Dan alhamdulillah ternyata beliau izinkan. Ya udah bayar tiketnya sekian ya, bilang gitu. Ya udah, tapi kamu jadi tour leader. Udah, saya bawa bus sendiri tuh ketika itu. Oh, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Jadi mulai belajar dari situ. Setelah itu barulah yang lain-lain mulai mendapatkan tawaran-tawaran. Oke. Hong Kong. Dulu belum seperti sekarang kan? Ya. Dulu belum seperti sekarang. Kita sekarang kalau tour leader belum pernah ke destinasi, kita googling pasti. Yes. Udah semakin kesini sudah ada ChatGPT. Betul. Iya. Semua bahan ada di sana, Mas. GPS segala macam Iya, ya. benar, GPS dan segala macam gitu kan. Dulu belajarnya gimana, Mas, waktu pertama kali belum pernah ke Hong Kong dan bawa ke sana gitu? Zaman itu nggak seperti sekarang tadi, semuanya by internet. Dulu susah kita akses untuk itu. Oke. Jadi dari buku. Dari buku. Jadi buku itu yang memang kita kumpulkan, kita beli destinasi-destinasi. Makanya kalau tour leader senior itu kalau datang ke rumahnya rata-rata pasti punya perpustakaan sendiri tuh. Oh. Buku-buku yang destinasi senior itu. Jadi kita belajar dari situ, satu. Kedua, ya kita suwon ke senior-senior. Belajar. Gitu. Mau belajar dong, boleh nggak? Diajarin, saya mau bawa ke Hong Kong, mau kemana-kemana gitu. Jadi memang tidak hanya dari buku, tapi juga dari senior yang memang mereka praktisi ya, memang mungkin setiap minggu, setiap bulan mereka jalan gitu. Jadi secara langsung mereka udah paham seperti apa. Itu ibaratnya kalau misalkan udah senior gitu udah suruh gambarin, suruh bikin peta udah bisa tuh, Mas ya. Bukan hanya peta, mau tanya toilet di mana, gang sempit di mana, mereka tahu pasti. Oke, next stop dari Thailand, Hong Kong, terus habis itu bawa kemana, Mas? Mulai terus naik ke Southeast Asia dulu, pokoknya banyak Southeast Asia, biasa Singapura. Memang kan kalau secara jenjang karir ya untuk di industri tour leader, di profesi tour leader. Iya, kita ngomong yang benar ya, jenjang karir yang benar ya. Setelah inbound itu biasanya kemana, Mas? Biasanya ya itu Southeast Asia, Southeast Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, baru mulai naik Hong Kong, baru terus nanti China, Korea, Jepang, terus nanti Australia, Eropa, kemudian baru Amerika dan lain sebagainya. Oke. Jadi jenjangnya memang demikian. Iya, jadi berdarah-darah dulu tuh. Oke. Habis Southeast Asia sampai berapa lama, Mas? Kalau misalkan seorang praktisi itu menguasai suatu negara. Kalau Mas Fajar sendiri waktu itu butuh berapa lama untuk misalkan Hong Kong nih? Wah, itu ditembak bolak-balik Hong Kong dulu atau udah dapat trip ke negara lain? Enggak, jadi bervariasi ya, nggak hanya Hong Kong aja. Oke. Tapi yang lain-lain memang banyak di Asia ya, pindah-pindah. Cuman memang gini, kalau di Asia, saya nggak bilang mudah ya, setiap destinasi itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Bedanya adalah kalau di Asia itu masih pakai local guide, masih pakai tour guide. Jadi kita masih bisa bekerja sama dengan orang lokal, pemandu wisata lokal. Jadi tidak bekerja sendirian gitu. Jadi sebetulnya tingkat pusatnya juga pasti ada gitu. Cuman memang kalau jenjang-jenjang tadi ya biasanya memang gitu, dari Asia baru nanti mulai naik ke Eropa dan terus sebagainya seperti itu. Oke. Masya Allah. Seru ya? Kelihatannya seru. Nah, ini kita balik lagi ke tanggapan teman-teman. Pasti pesertanya Mas Fajar juga udah pada bilang dong, Mas Fajar enak ya kerjanya. Masya Allah. Jalan-jalan terus gitu. Enak ya gitu. Padahal banyak resiko-resiko yang tour leader harus hadapi bahkan sebelum trip dimulai kan, Mas. Iya kan? Kita harus cek dokumen dan lain sebagainya, make sure keinginan peserta bekerja sama dengan travelnya, seperti itu dan lain sebagainya. Next step, first step deh, Mas. First step ketika kita menerima job dari sebuah travel itu biasanya kita ngapain, Mas? Iya, dalam sebuah profesi tour leader sebetulnya itu kita ada dituangkan ya dalam sertifikasi kan. Sertifikasi itu ada poin-poin yang memang semuanya dituangkan dari situ. Jadi memang itu dibuat, badan kompetensi itu adalah memang dirangkum dari masukan-masukan dari tour leader senior untuk membuat dalam kompetensi, saya lupa itu nanti saya ingat lagi.
Tapi salah satunya adalah itu. Oke. Ada teknik itu adalah bagaimana kita menerima file dokumen. Jadi ketika ada tawaran itu datang dari mana? Yaitu tadi networking. Oke. Sometimes mungkin ada teman-teman yang berhalangan nih, gitu. Karena saya kebetulan freelance, gitu ya. Jadi berhalangan, siapa yang bisa tanggal sekian, gitu. Bisa nggak bawa nih, kemana rutenya? Ke sini, gitu. Tanggal sekian, oh ya kebetulan kalau bisa, ya sudah kita kenalkan dengan travel agent-nya, gitu. Nanti kita ketemu, kemudian mereka akan sampaikan rutenya seperti apa, itinerary-nya bagaimana, sampai kalau sudah final nanti dokumennya kita ada checklist-nya semua. Oke. Jadi dari awal itu sudah harus memeriksa semua file dan dokumen sebetulnya. Yang sulit adalah ketika kalau kita bawa tur ke luar negeri karena berkaitan dengan keimigrasian. Ini yang kelihatannya enak ya, jalan-jalan, kelihatannya gampang ya jadi tour leader gitu ya. Tapi sebetulnya tingkat kesulitannya juga macam-macam gitu. Mulai dari sebelum keberangkatan jangan sampai ada file ataupun dokumen ini yang miss. Terutama kaitan dengan keimigrasian, paspor, masa berlakunya, apakah masih berlaku, kondisi paspor, apakah rusak atau enggak. Kemudian sampai kalau yang ada visa, kalau ASEAN nggak ada visa kan. Kalau yang ada visa kan harus cek lagi visanya apakah sudah berlaku atau belum, dan lain sebagainya seperti itu. Dan tiket juga apakah namanya sesuai dengan di paspor. Sometimes ada misspelling aja, satu huruf aja itu bukan masalah ketika check-in. Nah, makanya itu yang harus betul-betul dicek ketika kita menerima file, dokumen sebelum berangkat atau pre-departure, itu memastikan bahwa semua file ini sudah siap, plus perlengkapan-perlengkapan yang lain-lain. Seperti itu. Yang harus dikoordinasikan lagi sama travelnya ya, Mas. Betul. Dan kita profiling juga pesertanya. Tamunya kita profiling, jawab ini background-nya bagaimana, background-nya apa, dari mana dan lain sebagainya, daerahnya dari mana. Dari situ kita bisa menyesuaikan dengan karakter tamunya. Jadi ketika di jalan, kayak misalnya dari daerah mana nih? Oh, dari Makassar misalnya. Oh, dari Sumatera. Ya kita cakaplah sikit-sikit dengan bahasa Melayu dan semacamnya itu kan. Jadi membuat suasana jadi lebih, emang orang ini juga? Enggak, Bu. Satu teknik itu ya, salah satunya ya. Jadi karena setiap pasti kan kita ketemu peramal itu kan di bandara ya. Biasanya di bandara ataupun kalaupun biasa kita kan ada pre-departure briefing. Itu kan secara online by Zoom. Tapi kan sometimes tamu juga ada yang on cam, ada yang enggak juga gitu kan. Berbeda lah ketika kita ketemu langsung. Paling nggak kita sudah melihat dari fotonya, terus kemudian latar belakangnya sedikit, itu bisa membuat lebih memudahkan untuk kita ngeblend dengan mereka, seperti itu. Oke. Pernah punya pengalaman nggak sih, Mas? Ada yang dideportasi gitu? Sampai soalnya kan kalau misalkan visa itu kan haknya kedubes ya. Yes. Sedangkan kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan apply visa, itu bukan haknya travel atau kayak gimana ya, kita selalu melengkapi dokumen yang diminta sama kedubes negara tertentu. Kalau misalkan sampai di sana, teman-teman itu boleh masuk apa enggak, wisatawan itu boleh masuk apa enggak, itu adalah haknya imigrasi dari negara yang bersangkutan. Biasanya di airport seperti itu. Ada nggak pengalaman nggak dibolehin masuk, Mas Fajar, ketika bawa tuh? Kalau pengalaman nggak boleh masuk, alhamdulillah sampai saat ini jangan sampai. Nggak pernah. Tapi kalau teman-teman ada pernah case begitu. Tapi kalau ada miss di visa pernah. Jadi ternyata validasi visanya itu ada kesalahan pada saat apply. Di mana grupnya harus berangkatnya bulan ini, ternyata di apply-nya itu untuk bulan besoknya. Itu pernah case seperti itu. Jadi miss di situnya. Apa sih biasanya menyebabkan? Kalau berdasarkan case-case yang ada itu, ada beberapa sebab, antara lain biasanya ya mungkin namanya termasuk dalam daftar cekal atau mirip dengan daftar cekal. Kedua, mungkin wajahnya mirip dengan yang tercekal. Yang ketiga adalah mungkin dia pernah bepergian ke negara lain, kemudian ada case, ada masalah. Entah overstay, entah ada kriminal, kasus apa, itu bisa saja seperti itu. Tapi ya itu kita nggak bisa pastikan, dan ketika tanyakan dengan ke pihak imigrasi, mereka nggak akan jawab. Ya, ini otoritas penuh dari negara, gitu. Pokoknya ya nggak boleh masuk, ya lu nggak boleh masuk gitu. Gitu. Jadi benar-benar udah otoritas imigrasi negara tersebut ya, Mas ya. Even kita gimana sih gitu. Biasanya kan ada yang masuk deep inspection ya. Biasanya ada teman-teman yang beberapa yang kadang
diperiksa deep inspection. Kalau Iya. kita tour leader, ibu tenang aja gitu. Selama kita Iya. udah boleh terbang, Iya. paling cuma diperiksa beberapa Iya. lama aja lah. Iya, ada juga yang memang masuk ke ruang interogasi. Itu yang sering case malah justru di mana? Negara tetangga kita tuh, Singapura. Oh, Itu sering tuh. Sering. Jadi masuk, udah bawa ke ruang interogasi. Itu minimal bisa 2 jam, 3 jam. Yang ditanyakan sebetulnya ya bolak-balik itu aja. Interrogatornya ya beda-beda, tapi pertanyaannya sama. Mau ngapain ke Singapura, berapa lama di Singapura, tinggal di mana di Singapura. Pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu. Tapi ya itu tadi, karena mungkin wajahnya, namanya mirip dengan daftar yang memang tercekal. Saya punya senior juga, beliau sudah kemana-mana, bahkan bawa tur sudah sampai ke Kutub Utara, jadi udah kebayang visanya nempel, udah banyak. Tapi setiap kali beliau masuk ke Singapura, selalu masuk ruang interogasi. Bisa bayangin tuh, selalu masuk. Padahal visanya udah nempel semua, makanya dia sebel banget kalau misalnya harus ke Singapura tuh males gitu, jadi pasti masuk ruang interogasi. Entah itu namanya gitu yang berkaitan, apalagi yang ada Islaminya ya. Nah itu memang buat negara-negara tertentu itu agak sensitif. Bahkan sampai saya ada kawan saking beliau pengen ini keluar negeri gitu ya, beliau nama Muhammadnya dihapuskan. Ketika bikin paspor nama Muhammadnya dihapuskan. Saya bilang gitu banget sih. Gitu. Saya alhamdulillah Muhammad Fajar Akbar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya kita niatkan karena memang untuk ibadah, untuk kerja ya sudah gitu. Masya Allah. Masuk ibadah. Nah, ketika ini part of ibadah juga sebenarnya. Kita kan kerja ya. Ketika kita kerja Mas ya, pasti ya lillahi ta'ala lah. Iya, Niatnya kan kayak gitu. Pertama kali umroh pengalamannya kayak gimana Mas? Langsung bawa grup atau kesana sendiri dulu? Kalau umroh pertama kali saya bawa tahun 2013. Oh, pertama kali langsung suruh bawa. Oke. Gitu, ini ada grup umroh, mau nggak bawa? Mau, ketika itu masih di salah satu kampus swasta, saya masih ngajar juga di sana. Mau nggak nih? Gitu. Ya udah, Bismillah deh. Gitu. Ya udah bawa tuh ada sekitar 50 orang. 50 orang ya dari Jawa Timur kebanyakan tuh, dari Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Bawalah tuh umroh ke sana, ada kiainya juga, ada ustadznya segala macem. Ya sudah, bawa. Alhamdulillah sih ya lancar ya. Alhamdulillah lancar, dengan ada drama-dramanya juga pasti ada. Setiap perjalanan pasti ada drama-dramanya. Oke. Gimana tuh Mas? Ada pengalaman menarik nggak selama umroh waktu itu? Selama umroh, pernah nggak? Ini kan banyak yang belakangan banyak case ya, karena teman-teman bilang prediksinya itu bulan Januari, akhir Januari sampai tengah Februari. Peak season itu ya tidak diprediksi peak season kan sebenarnya kan. Peak seasonnya udah lewat harus ya. Tapi ternyata penuh. Gitu. banyak jamaah ya, maaf ya, bukan ini tanpa menyalahkan siapa-siapa ya gitu. Akhirnya banyak jamaah yang hotelnya juga tercancel dan lain sebagainya. Punya pengalaman kayak gitu nggak, Mas? Pernah. Oh ya. Pernah. Ketika waktu itu tuh udah yang keberapa kali bawa. Sebenarnya saya sudah beberapa kali bawa travel itu juga gitu ya, dan qadarullah ternyata ketika yang saya bawa itu bermasalah di hotel. Hotelnya ternyata tidak confirm, harusnya bintang 5, ternyata dikasihnya bintang 3. Dan itu baru dapat info ketika kita on the way, dan 2 jam lagi baru sampai ke Mekah. Waduh. Iya, gitu. Waduh, ini saya sudah curiga ini. Kenapa kok nggak dijawab-jawab konfirmasinya, nomor kamarnya, segala macam. Dan kedarurnya ternyata harus stay di hotel yang berbeda, which is downgrade. Oke. Jemaahnya ya sudah pastilah ya. Cuman ketika itu sudah dalam kondisi berihram, ya saya sudah sampaikan Bapak Ibu, saya paham Bapak Ibu pasti kecewa, marah. Tapi ingat kita sedang ihram, sudah kita luruskan dulu. Yang penting kita masuk dulu, kita selesaikan umrohnya, nanti baru kita berbicara soal ini. Saya pun akan sampaikan ke kantor, ke Indonesia. Sampai akhirnya tamunya, karena hotelnya agak jauh gitu kan, nah mereka karena pengennya deket kan, gitu. Ya udah Mas, nanti habis umroh kita booking hotel sendiri deh gitu. Sampai akhirnya tamunya, jemaahnya booking hotel sendiri. Itu waktu itu saya ingat dapat di Elf Kinda ketika itu. Kan sampingnya jam-jam persis kan. Dan mereka bayar duluan. Mereka bayar sendiri karena mereka pengen nyaman. Udah nggak apa-apa, kita bayarin, nanti kita klaim. Baik Pak kalau kayak gitu. Yang penting nanti Bapak selesaikan pada saat di Indonesia. Gitu.
Masya Allah. Masya Allah, tuh jamaahnya mereka ya paham ya situasinya Iya. seperti apa gitu kan. Cuma sometimes kita sebagai tour leader ini kan jadi bantalan ya. Selalu jadi bantalan ya memang ya selalu jadi samsak karena kita memang kan frontliner. Jadi wajah dari sebuah travel agent itu ya sebetulnya tour leader. Iya, Iya. kelihatan gimana tour leadernya gitu kan. Oh travelnya begini nih, begitu kan. Iya benar juga. Ataupun mungkin ada persiapan-persiapan yang agak kurang mungkin gitu ya. Jadi bagaimana dari seorang tour leader ini yang dia bisa mengemas ada masalah tapi nggak kelihatan ada masalah gitu. Itu yang nggak terpublikasikan. Ketika pernah ganti ini nggak Mas Fajar? Pernah ganti maskapai nggak? Yang tiba-tiba harusnya 5-star airline, terus habis itu harus ganti yang ekonomi atau kayak gimana gitu? Kalau pesawat sih enggak. Kalau pesawat enggak, cuman kalau pesawat nggak jadi berangkat akibat problem ya, itu pernah. Technical problem Itu gitu. pernah. Jadi memang ya, tapi itu memang tetap semuanya difasilitasi oleh airlines ya. Kalau untuk sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah ya. Itu sesuai karena kita sudah tiket sudah pegang, sudah sampai di bandara semuanya udah nggak ada problem. Gitu. Oh, alhamdulillah, gitu aman lah ya. Aman. Teman saya kemarin ada nih, Mas Fajar nih, maskapainya sebutin ya, SV. Iya. Oke, SV. SV ke cancel, Oke. cancel, Ya. ke cancel. Start KLIA, Oke. KLIA berangkatnya katanya digantinya batik. Oh, oke. Pesawatnya JT. Oke. Kebayang gitu Iya, ngomong iya. sama jamaahnya gimana? Iya. Udah menjelaskan, Bapak Ibu nanti di pesawat kita bisa sholat, ada musola di Saudi Airlines di belakang. Wah enak kan, satu-satunya pesawat yang ada musolanya cuma Saudi doang kan. Udah kebayang gitu, begitu. Pesawatnya beda. Gak ada layar, gak ada apa-apa lagi 8 jam. Iya, betul. Zikir aja udah. Masya Allah. Makin seru nih. Oke, ini kita masuk ke wisata halal ya, Mas Fajar ya. Mas Fajar itu kan sudah tour leader Muslim. Itu Masya Allah. langsung mengkategorikan bahwa konsepnya Mas Fajar di dunia halal tourism itu tinggi. Itu dari kapan munculnya, Mas? Ya, kalau apalah istilahnya belajar hijrah ya. Belajar hijrah ke wisata halal itu sebetulnya sudah benar-benar hijrah itu sekitar tahun 2015-16. Oh. Tapi sebelum itu saya pribadi sudah mulai mengumpulkan tuh data-data di mana ada restoran halal di negara-negara yang non-muslim terutama gitu kan. Tapi ketika itu kan belum concern di situ karena masih bawa yang istilah kalau dalam kita di lapangan tuh konvensional. Oke. Which is konvensional itu adalah tour yang memang tidak terfokus kepada kehalalan ya di umum ya. Jadi mix di situ ada yang muslim dan non muslim. Jadi tidak ada concern ke sana. Iya. Itu disclaimer dulu nih, tapi bukan berarti tidak membawa yang konvensional kan, Mas? Oh enggak. Iya. Ketika itu dulu dulu hanya membawa konvensional karena industri wisata halal sendiri itu baru mulai booming di Indonesia tuh 2015. Oke. Mulai awal 2014, 2015 starting. Itu. Tapi sebelumnya saya sudah menginventory itu. Dari tahun 2008, 2009 tuh udah mulai cari-cari, oh ternyata ada yang halal di sini. Jadi masih personal aja, kadang-kadang ada tamu yang muslim dalam satu grup gitu ya. Pak, di dekat hotel kita ada yang halal, mau nggak nanti kalau udah masuk hotel kita jalan-jalan makan yang halal gitu. Oh, mulai dari situ. Mulai ya? dari situ. First destination mana tuh yang bawa terus ketika itu ngomong, ini ada yang halal nih, nanti kita jalan itu kemana tuh, Mas? Itu China atau Jepang gitu, saya lupa. China atau Jepang. Gitu. Tapi itu personal aja, nggak termasuk dalam program. Gitu. Karena sometimes ada tamu yang menanyakan itu kan soal makan kita halal nggak ya segala macam. Oke, iya. Itu dari tahun udah 10 tahun lalu berarti ya udah starting. Betul, starting Muslim 10 tahun lalu traveler betul-betul sudah concern di situ. Itu tadi dasarnya karena sering kali dalam sebuah perjalanan tamu-tamu yang Muslim nanya, Mas ini makanannya gimana, halal nggak? Wah, saya bingung jawabnya. Ini kalau dibilang halal, Pak, restorannya tidak sertifikat halal. Terus di meja kita nggak ada babinya, tapi meja sebelah ada babinya. Di dapur masaknya campur gitu kan. Jadi saya bilang gimana ya? Mau saya bilang halal ya nopok nolak gitu. Ya, berarti nggak halal dong gitu. Ya kondisinya demikian Pak. Waktu Bapak akad dengan kantor seperti apa? Ya nopok nolak ya ini kondisinya.
Jadi paling yang bisa dibantu mengkondisikan gitu. Sometimes ada tamu yang strict sekali, akhirnya beliau nggak makan. Oh, Gitu. Masya Allah. Jadi ya. cari di luar entah buah entah apa seperti itu. Oke, Nah itu beberapa kali kejadian seperti itu, menanyakan sholat juga. Ini sholat kita gimana? Kita nggak ada programnya Pak untuk ke masjid. Jadi gimana? Ya di bis aja. Gitu. Terus gitu sampai akhirnya saya berpikir, wah ini kayaknya udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa nih. Kayaknya batin tuh udah nolak ya. Hati kecil udah bergejolak. Iya, kayak saya sendiri juga belum mendalami ke sana ya ketika itu. Tapi wah ini kayaknya nggak bisa ini gitu. Karena memang sejatinya seorang tour leader adalah bagaimana menyenangkan semua tamu. Walaupun tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua tamu, tetapi paling tidak kita mengakomodasi kebutuhan dari travel ataupun tamu-tamu kita yang kita bawa. Gitu. Nah, salah satunya adalah itu concern-nya. Mungkin kalau yang non-muslim sih fine, mereka nggak ada masalah dengan itu. Nah, jadi sering ada pertanyaan seperti itu, maka saya bilang saya udah nggak bisa kayaknya nih. Akhirnya pelan-pelan saya mulai belajar bagaimana sih, apa sih wisata halal, apa sih Muslim friendly dan lain sebagainya. Sampai akhirnya udah saya putuskan, udah deh, Bismillah, saya hanya bawa yang halal tour aja. Oh, Masya Allah. Gitu. Tapi tantangannya nggak selesai sampai di situ. Oke. Karena ketika itu saya masih banyak bawa yang konvensional, teman-teman juga hampir pikir, lu kok sekarang jadi fanatik sih? Jadi radikal, wah. Sampai, apa iya? Saya bilang, saya cuma pengen menjalankan sebuah syariat sebetulnya yang memang diwajibkan dalam agama saya. Tapi ya sudahlah, saya berpikir lagi, saya diskusi dengan orang tua, gimana ya? Ketika itu karena freelance kan, sebulan lebih saya nggak ada kerjaan. Oh, Nggak ada job. Allah. Tapi saya yakin, udahlah, Bismillah aja, namanya rezeki itu bukan dari manusia, rezeki itu dari Allah. Dan betul setelah diskusi dengan orang tua, beberapa jam kemudian tiba-tiba ada telepon masuk, minta bawa umroh plus Aqsa. Oh, Masya Allah. Wah, itu Masya Allah. Jadi di situ saya makin yakin, kayaknya Bismillah ini memang yang harus dijalanin, kayak harus ditekunin sepertinya. Pakai cheat code ya itu ya, doa orang tua ya. Doa orang tua sudah pasti tuh. Karena saya termasuk generasi sandwich juga ya. Iya. Jadi ya sudah ke situ aja fokusnya dan alhamdulillah ditekuni beriringan juga dengan di industri terutama di travel muslim ya yang umroh yang tadinya bermain umroh. Mereka sudah mulai dan kita banyak ketika itu terbentuk semacam perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas-komunitas. Ada yang komunitas travel muslim, ada yang komunitas wisata halal, ada yang komunitas tour leader muslim juga gitu. Jadi ke situ sampai akhirnya saya bikin Instagram juga, ya ininya tour leader muslim, dari nama panggungnya. Ya, Masya Allah. Jadi maksudnya tujuannya supaya jualan sih sebetulnya. Jadi kalau orang cari tour leader muslim, sudah insya Allah muncul. Walaupun ya followernya masih jauh lah dibandingkan dengan Om Angga. Enggak. Follower gua itu di bawah lu Mas aja. Masya Allah. Kayak gitu. Oke. First step mungkin kejadiannya sama ya kayak Mudir ya, makanya akhirnya beliau bikin ini kan karena waktu itu jadi tour leader juga, kegundahannya gitu, kok bawa tour kok travelnya tidak memperhatikan sholatnya di mana, terus habis itu makanannya kayak gimana, kayak gitu ya Mas. Betul. Sekarang gimana tanggapannya Mas Fajar ketika kita bicara kehalalan ya? Soalnya di luar negeri itu kan tidak bisa disamaratakan sama kita ya. Om sempat sebutkan nopok nolat itu tidak masuk dalam kategori wisata halal. Itu udah skip. Kalau makanannya apa nopok nolat, udah skip. Itu nggak masuk dalam halal. Yang terpenting adalah menjaga ketauhidan. Om sering bolak-balik Korea. Ada Love Log di bawah Ensol Tower. Orang tulis namanya di situ, digembok nanti cintanya akan abadi selamanya, hubungannya abadi. Terus kalau kita ke Trevi Fountain di Roma misalnya di Italia, kalau kita melempar koin membelakangi air mancurnya dan masuk koinnya, make wish kita terkabul. Dan banyak sekali. Seafood ikan halal, sayur-sayuran halal, bahan dasarnya. Tetapi ketika itu sudah prosesingnya, nah itu yang kita mesti perhatikan detail sampai ke sana. Wow, ayo Tokyo Badana gitu kan, tiket. Baru tahu setelah diteliti ternyata itu tidak halal. Aduh. Biasanya kalau di Jepang itu organisasi ataupun komunitas itu mereka cek tuh sampai ke sana. Ibu telepon ke pabriknya dan kalau di sana enaknya adalah fair. Benar. Mereka fair. Kalau memang ini ada ini ya mereka bilang gitu. Jadi nggak ditutup-tutupi. WHI Tour and Travel. Jalan lebih tenang.